Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang peran strategis penyuluh dalam pembangunan pertanian pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Perkenalkan, nama saya Fatur Rosji, biasa dipanggil Rosji. Silahkan mau memanggil siapa, tidak ada masalah. Langsung saja kita akan menguraikan apa saja isi dari pertemuan pertama kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran strategi sektor pertanian. Selanjutnya, permasalahan utama di sektor pertanian, swasembada. Kemudian, apa itu swasembada dan revitalisasi pertanian. Lalu kita masuk ke apa itu penyuluhan dan penyuluh pertanian, apa perannya, dan apa yang dilakukan penyuluh pertanian. Berikutnya, kita akan membahas mengenai keberhasilan pembangunan pertanian. Dan selanjutnya, peran strategis penyuluhan pertanian serta dampak dan harapan yang ditimbulkan akibat peran strategis penyuluh pertanian ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah renungan yang menjadi sebuah quotes yang diungkapkan oleh Bini Baik. Petani miskin bukan disebabkan oleh hama, namun tetap oleh tata niaga yang tidak adil. Tentu saja quotes tersebut bisa kita maknai beragam, tapi yang pasti sampai hari ini tata niaga lah yang lebih banyak menyebabkan ketidaksejahteraan petani sampai hari ini. Kita masuk ke peran strategis sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi bagian terpenting dalam ekonomi perdesaan Indonesia. Pedesaan masih menjadi sumber penghasil komoditas pertanian saat ini, sehingga sektor pertanian juga memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunannya. Peran strategi sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi antara lain yang pertama yaitu penyedia pangan bagi penduduk Indonesia. Kemudian penghasil devisa melalui ekspor. Selanjutnya penyedia bahan baku industri, peningkatan kerjasama kesempatan kerja dan usaha, peningkatan produk domestik bruto, dan pengentasan kemiskinan, serta perbaikan SDM pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Berikutnya, permasalahan utama di sektor pertanian. Kualitas hasil pertanian dari pedesaan dituntut untuk selalu meningkat dan dalam jumlah yang mencukupi. Akan tetapi lonjakan harga jika sektor pertanian di pedesaan mengalami kegagalan dalam meningkatkan produksi sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian ini harus banyak yang dibenahi, dan salah satu hal yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Karena jika dilihat dari masalah utama pertanian di Indonesia adalah rendahnya pengetahuan serta kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Berikutnya, swasembada pangan. Mungkin kita ingat dulu Indonesia pernah melakukan swasembada pangan pada tahun 1984. Kita akan cerita sedikit mengenai itu. Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari program pembangunan pertanian. Pada era 1984, Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada beras, mengubah negara impor beras menjadi negara daulat pangan atau tidak impor beras. Hal itu karena gencarnya pembinaan dan pendampingan petani melalui program BIMAS atau bimbingan masyarakat. Penyuluh hadir memberikan penyuluhan kepada kelompok tani sehingga terdapat sinergitas pemangku kepentingan, penyuluh, dan petani. Apa kaitannya dengan revitalisasi penyuluhan pertanian? Itu pada saat ini kegiatan yang dulu sudah pernah dilakukan itu sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu dilakukan revitalisasi penyuluhan pertanian. Apa maksudnya? Pendekatan dari atas sudah tidak bisa dilakukan lagi karena itu sudah tidak relevan. Petani dan keluarganya diharapkan mengelola usaha taninya dengan penuh kesadaran
melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada melalui bantuan penyuluhan pertanian dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, petani yakin akan mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien, dan menguntungkan. Kaitannya di sini apa? Jika dulu kegiatan pertanian itu selalu di apa ya? Semacam ada perintah dari presiden turun ke bawahnya sampai ke petani. Namun sekarang petani diharapkan untuk lebih bebas menanam apa yang dia inginkan, namun tetap dilakukan dengan penuh kesadaran akan kegiatan pertanian yang dilakukan ini harus selalu menguntungkan bagi dia. Jadi fungsinya penyuluh di masa yang lalu itu adalah menerima perintah dan menjalankan perintah dari atasan. Namun sekarang pendekatannya sudah tidak seperti itu. Pendekatannya lebih ke bagaimana berkomunikasi dengan petani yang agar terciptanya kesejahteraan dari pihak petani dan akan membantu pekerjaan penyuluh. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke apa itu penyuluhan dan apa itu penyuluh pertanian. Dalam arti umum, ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan proses pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non-formal dan di luar sistem sekolah yang biasa. Kemudian penyuluh pertanian adalah proses pendidikan dengan sistem pendidikan non-formal yang mengubah perilaku orang dewasa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Sasaran dalam hal ini adalah petani. Penyuluhan adalah pendidikan non-program, perilaku utama dan pelaku usaha sebagai jaminan hak mendapatkan pendidikan yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Seperti itu definisinya. Selanjutnya, lalu apa peran penyuluh pertanian? Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian atau penelitian kepada petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat, sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penyuluh berperan sebagai motivator, komunikator, fasilitator, dan inovator, yaitu melakukan pembinaan kelompok tani yang diarahkan pada penerapan sistem agribisnis dan peningkatan peranan atau pelaku penyuluh pertanian. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan penyuluh pertanian? Peningkatan program penyuluhan dapat dalam mengembangkan kelompok tani perlu dilaksanakan dengan nuansa partisipatif, sehingga dalam prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, serta kerjasama menjadi perubahan baru dalam pemberdayaan petani. Seiring dengan perubahan global, tantangan kegiatan penyuluhan di lapangan pun semakin berat. Maka, kegiatan penyuluhan pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian, khususnya untuk mengembangkan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Berikutnya, keberhasilan pembangunan pertanian yang saya kutip menurut Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat pada tahun 2011. Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kondisi sumber daya pertanian, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dan kualitas sumber daya manusia yang mendukungnya, yaitu
SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Seperti itu definisinya. Kita singkat saja, peran strategis penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mengawal program utama pembangunan pertanian. Untuk tercapainya 4 sukses pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, swasembada dan swasembada berkelanjutan. Tadi kita sudah sempat singgung swasembada. Swasembada yaitu penyediaan kebutuhan pangan dari dalam negeri. Kurang lebih seperti itu. Dan swasembada berkelanjutan. Maksudnya apa? Jadi tidak hanya pada masa itu saja kita mampu mengadakan kebutuhan pangan dalam negeri, tapi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi pangan. Pangan yang ada di kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, itu selalu mengonsumsi padi. Jadi dengan adanya kegiatan diversifikasi pangan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengkonsumsi beras, namun dikombinasikan dengan makanan yang lain, misalkan jagung atau ketela pohon dan sebagainya. Itu salah satu termasuk kegiatan diversifikasi pangan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor. Jadi produk hasil pertanian yang masih dalam keadaan utuh atau istilahnya itu mentah, maksudnya hanya menjadi beras saja, itu bisa akan ditingkatkan nilai tambahnya dengan apa? Dengan pengemasan yang baik, misalkan melakukan packaging untuk beras yang lebih baik, tidak hanya dijual dalam karung saja, misalkan seperti itu kalau untuk contohnya beras, atau untuk yang lain, misalkan kita punya pisang ini, komoditi pisang, kalau kita menjual pisangnya itu hanya akan mendapatkan nilai tambah dari produk pisang itu. Tapi kalau misalkan pisang tersebut kita olah menjadi keripik atau menjadi bahan baku bahan utama yang lain, itu akan ada nilai tambah yang kita lakukan sehingga harga jualnya pun juga akan naik. Kemudian berkaitan dengan itu, maka ketika kita sudah mempunyai nilai tambah yang lebih baik, akan meningkatkan daya saing ekspor. Misalkan kita punya produk komoditi pertanian ini yang akan nantinya kita akan ekspor ke luar negeri. Kita akan menentukan kriteria untuk menjadi produk yang bisa diimpor itu apa saja yang harus kita penuhi. Pemenuhan kriteria itu tadi sudah merupakan peningkatan nilai tambah. Karena apa? Karena ekspor itu merupakan harga yang diterima petani lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Jadi ada peningkatan nilai tambah di sana. Menyambung ke yang keempat, yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan petani. Ketika sudah ada peningkatan nilai tambah yang dilakukan oleh petani dan daya saing ekspor itu sudah dilakukan, maka dari harga yang diterima oleh petani itu akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi ketika sudah 4 ini dilakukan oleh petani kita dan ada peran penyuluh di sana, maka muaranya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Seperti itu. Kita lanjutkan ke impact dan harapan. Impact-nya, petani di beberapa daerah tidak memiliki akses informasi yang baik tentang waktu tanam yang tepat, info harga panen. Akibatnya usaha pertanian di desa tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang baik dan matang. Karena peran kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian masih belum optimal. Akibatnya, daya tawar petani sangat lemah dan sekaligus tidak memiliki kemampuan simpan di saat harga komoditas pertanian rendah atau anjlok.
sehingga diperlukan upaya membangun jejaring mitra pemasaran hasil pertanian. Dampaknya ketika penyuluh pertanian ini tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi kondisi yang seperti ini. Tidak ada akses informasi yang baik antara penyuluh dan petani, kemudian tidak ada informasi waktu tanam yang tepat, semua menanam di waktu yang sama, itu akan menyebabkan turunnya harga ketika nanti mereka akan panen bersamaan. Kemudian informasi harga panen untuk komoditi tertentu yang akan mengakibatkan usaha pertanian di desa tidak dilakukan oleh sebuah perencanaan yang baik dan matang. Fungsinya penyuluh pertanian di sini adalah membantu petani untuk melakukan sebuah perencanaan kegiatan usaha tani secara baik dan matang. Fungsinya itu. Kemudian perannya adalah memberikan penguatan bagi kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian. Itu karena kelompok tani dalam memasarkan hasil pertaniannya itu selalu menyerahkan harganya kepada tengkulak. Tidak ada daya tawar di situ. Karena apa? Karena kualitas dari panen yang dihasilkan itu tidak mempunyai nilai tambah. Hanya seperti itu. Ketika nilai tambah sudah didapatkan, misalkan kita punya nilai tambah organik, itu pasarnya sudah beda, dan ketika tengkulak mempunyai harga, kita bisa menawar lebih. Punya aku ini organik, jadi tidak bisa kamu hargai seperti yang biasa. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan adanya daya tawar dari petani. Seperti itu. Kemudian harapannya para penyuluh pertanian tak hanya bergerak di on-farm atau sawah saja, tetapi juga bagaimana mengawal, mendampingi, memberikan pemahaman kepada para petani melalui kelompok tani yang berorientasi pada hasil, agar mereka, pelaku utama dan pelaku usaha ini, mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam bentuk kelembagaan petani, supaya dapat berbudidaya yang baik atau better farming, beragribisnis yang baik atau better business, yang akan nantinya berdampak pada pendapatan yang lebih baik atau better income, dan kehidupan yang lebih baik atau sejahtera, better living. Yang kesemuanya ini akan bermuara pada komunitas yang baik atau better community. Harapannya seperti itu. Jadi peran penyuluh pertanian ini adalah membantu petani dalam kegiatan berusaha taninya, membina kelompoknya, dan memberikan informasi yang diperlukan oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Intinya seperti itu. Terakhir, terima kasih. Ada lagi satu quote dari saya, penyuluh itu merupakan sahabat petani. Namun petanilah yang sebagai pahlawan dan pejuang pangan. Jadi jangan malu untuk kuliah di pertanian dan menjadi salah satu sahabat petani nantinya, ataupun bisa menjadi petani setelah lulus dari kampus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan di Google Meet nanti jam 9 pagi, atau jika masih malu-malu bisa disampaikan melalui forum diskusi di e-learning. Terima kasih.